Halo, nama saya En Cacin. Saya seorang fotografer yang juga mengajar kursus fotografi dan menulis blog. Pertama-tama saya mengetahui tentang fotografi ketika saya kuliah tahun 1998 jurusan Desain Komunikasi Visual. Tapi saat itu saya tidak begitu menyukai fotografi karena kamera yang digunakan adalah kamera film. Kemudian banyak ongkos yang saya harus keluarkan untuk cuci cetak dan membeli film. Dan alat yang digunakan masih sangat sederhana seperti memakai kamera analog seperti ini yang autofokusnya semuanya manual, dan kemudian untuk pengukuran cahaya dan segala macamnya juga sangat manual sekali. Tapi beberapa tahun yang lalu saya kembali mencoba kamera digital SLR, dan saya sangat menyukai kamera digital SLR dan menekuninya sampai saat ini. Di kamera DSLR sekarang ini, meskipun memang sudah sangat canggih ya, tapi untuk fotografer pemula tentunya juga masih banyak sekali kendala-kendala teknis untuk mempelajari fotografi. Banyak fungsi-fungsi kamera yang mungkin masih sangat baru bagi fotografer yang baru memulai menyukai fotografi ini. Jadi buku dan video ini ditujukan untuk fotografer pemula supaya mendapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh tentang fotografi, sehingga bisa membuat suatu foto yang berkualitas secara konsisten. Jadi bentuk-bentuk kamera itu ada bermacam-macam. Ada yang seperti ini, yaitu kamera saku. Lalu ada kamera SLR. Kamera SLR pun ada yang untuk mediumnya film, dan juga ada yang bentuknya digital. Jadi meskipun memang bentuknya bermacam-macam dengan desain yang bermacam-macam, sebenarnya itu fungsinya tetap sama, yaitu merekam gambar. Nah, seperti kamera DSLR yang membedakan dengan kamera saku misalnya, dia mempunyai jendela bidik yang bisa prisma, bisa berbentuk kaca, di mana kita bisa langsung melihat pemandangan yang di depan kita melalui lensa. Dan biasanya di kamera DSLR pun kita bisa mengganti lensanya, sedangkan di kamera saku kita tidak bisa mengganti lensanya, yaitu sudah terpasang di dalamnya. Kemudian kamera digital SLR dan kamera saku juga ada perbedaan, yaitu ukuran mediumnya, medium sensornya. Kalau yang kamera saku itu ukuran sensornya kecil, sedangkan kamera DSLR ada yang besar dan kemudian ada yang lebih besar lagi. Sedangkan kalau misalnya kamera film analog itu menggunakan medium film untuk merekam foto seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi meskipun desainnya berbeda, tapi fungsinya tetap sama, yaitu fungsinya merekam foto. Di fotografi itu, untuk merekam gambar, kita memerlukan elemen-elemen dasar. Alat-alat yang kita butuhkan untuk merekam itu antara lain adalah lensa, dan kamera dan mediumnya. Jadi elemen pertama adalah lensa. Di lensa ini kita bisa mengendalikan banyaknya cahaya yang masuk. Bila kita lihat lensa, di dalamnya ada bilik-bilik baja yang bertugas untuk mengatur besar kecilnya bukaan. Jadi seperti yang saya perlihatkan sekarang ini, dari bukaan yang terbesar kita atur menjadi bukaan yang lebih kecil.
Dan kemudian dari kecil kita bisa atur ke besar. Semakin besar bukaannya, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Sedangkan bila bukaannya semakin kecil, maka semakin sedikit cahaya yang masuk. Selain mengatur banyaknya cahaya yang masuk, lensa juga bisa membuat hal-hal yang kreatif, yaitu mengendalikan ruang tajam. Semakin besar bukaan, maka ruang tajam semakin sedikit atau tipis. Sehingga bila kita memakai bukaan yang besar, waktu kita foto maka latar belakang akan menjadi lebih kabur. Sedangkan bila kita memakai bukaan yang kecil, maka latar belakang akan cenderung lebih tajam. Cara kedua untuk mengendalikan cahaya yang masuk adalah melalui shutter speed. Jadi di dalam kamera ini terdapat sebuah tirai yang untuk mengendalikan berapa lama cahaya masuk ke dalam medium yang namanya sensor atau film. Jadi sebagai ilustrasi saya akan menunjukkan shutter speed. Shutter speed ini kita bisa atur dalam satuan detik atau seperdetik. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian saya akan coba 1 detik. Dua detik, atau bisa juga sangat cepat seperti 1/200 detik. Selain mengendalikan cahaya yang masuk, shutter speed juga bisa membuat foto lebih kreatif. Kalau misalnya shutter speednya cepat seperti 1/250, mungkin kita akan membekukan foto orang subjek yang bergerak, seperti mungkin foto olahraga, foto satwa liar dan sebagainya. Sedangkan kalau kita memakai shutter speed lambat seperti 1 detik, 2 detik, mungkin lebih cocok saat kita ingin merekam gerakan seperti mungkin gerakan kembang api, gerakan air terjun, dan gerakan-gerakan lain seperti lampu-lampu mobil di malam hari. Jadi elemen ketiga yang perlu kita perhatiin adalah juga ISO atau ASA. Kalau di kamera film dulu, setiap film sudah ada ASA-nya, yaitu mungkin ASA 100, 200, 400. Di kamera digital juga ada yang namanya ISO, yaitu ukuran kesensitivitas medium, yaitu image sensor pada hal ini untuk merekam gambar. Jadi semakin peka dia terhadap cahaya, maka semakin teranglah gambarnya. Sedangkan kepekaannya sangat rendah seperti ISO 100, 200, maka cahayanya akan sedikit lebih gelap atau lebih berkurang yang diserap oleh sensornya itu.